Pemirsa, korban dan terduga pelaku pelecehan di kantor KPI dikabarkan telah bertemu untuk membahas perdamaian. Namun KPI meminta kasus itu diselesaikan melalui jalur hukum. Kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai KPI masih terus bergulir. Belakangan, terduga pelaku pelecehan dan korban dikabarkan telah bertemu untuk membahas upaya perdamaian antar kedua belah pihak. Namun Komisioner KPI meminta kasus ini diselesaikan melalui jalur hukum. Dalam hal ini KPI telah memanggil sejumlah terduga pelaku yang disebutkan dalam surat terbuka yang dibuat oleh korban. Selain itu, KPI juga mendampingi korban untuk melapor ke polisi. Saya telah mendampingi MSA untuk menyampaikan laporan ke polisi dan kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepolisian, khususnya Polres Metro Jakarta Pusat. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saudara MSA, dengan dugaan pidana pasal 289 dan atau 281 KUHP junto 335, yaitu perbuatan cabul dan atau kejahatan terhadap kesopanan disertai ancaman atau dengan kekerasan. Sebelumnya, seorang pegawai Komisi Penyiaran Indonesia mengaku menerima pelecehan seksual dan perundungan oleh sesama rekan sekantor. Dugaan perundungan dan pelecehan seksual telah terjadi sejak tahun 2012. Korban pun mengaku telah melapor ke atasannya namun malah dipindahkan divisi. Setelah informasinya tersebar, Polres Jakarta Pusat turun tangan menyelidiki kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Staf Kepresidenan melaporkan 2 peneliti Indonesian Corruption Watch ke Barreskrim Polri. Pelaporan terkait tudingan ICW soal ivermectin. Muldoko akhirnya melaporkan 2 peneliti ICW ke Barreskrim Polri. Pelaporan dilayangkan setelah Muldoko melalui kuasa hukumnya memberikan 3 kali somasi ke pihak ICW. Siang hari ini saya melaporkan Saudara Egy dan Saudara Miftah karena telah melakukan pencemaran atas diri saya. Saya sebenarnya sudah memberikan kesempatan ya berulang kali, 3 kali untuk bisa menjelaskan dengan baik, memberikan bukti-buktinya. Dan kalau itu tidak bisa, saya beri kesempatan lagi untuk minta maaf dan mencabut. Tapi sampai dengan saat ini, etikat baik saya tidak dilakukan. Dengan terpaksa, saya selaku warga negara yang punya hak yang sama dengan yang lain, maka saya lapor. Dan saya menghormati lembaga ini, lembaga penegak hukum. Saya datang sendiri ya sebagai warga negara. Muldoko pun mengaku tidak anti kritik terkait laporannya ke Barreskrim. Sebelumnya ketegangan terjadi saat ICW menyebutkan Muldoko dan sejumlah elit politik memiliki kedekatan dengan PT Harsen Laboratories selaku produsen ivermectin. Menurut ICW, kedekatan terjalin melalui Joanina Novinda Rahma yang merupakan putri Muldoko. Muldoko pun membantah, ia menyebut informasi yang diutarakan ICW ngawur dan menyesatkan. Muldoko menantang ICW untuk membuktikan pernyataannya. Muldoko juga membenarkan bahwa putrinya, Joanina, merupakan pimpinan saham PT Nurpay Perkasa. Ia berdalih perusahaan tersebut bergerak di bidang IT dan tidak berkaitan dengan ivermectin. Kuasa hukum Muldoko, Otto Hasibuan, yakin tudungan ICW memenuhi unsur pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang tertuang dalam Undang-Undang ITE. Sebelum perseteruan ini bergulir, Muldoko kerap menyinggung penggunaan ivermectin sebagai obat terapi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana kelanjutan dari babak baru Muldoko kontra ICW? Untuk mengulasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Muldoko Otto Hasibuan dan kuasa hukum ICW Nelson Nikodemus Simamora. Selamat sore Pak Otto dan Bang Nelson.
Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bang Nelson terlebih dahulu. Bang Nelson, Anda sudah resmi dilaporkan oleh Pak Oto dan Pak Muldoko tadi siang, tanggapan Anda? Oke, bentar. Yang dilaporin bukan saya, tapi Egy. Iya, gitu pihak ya. Anda. Ya, apa namanya? Kita mengecam keras lah, ya, pelaporan ini, ya, karena ini bentuk anti kritik dari pejabat publik, dan kemudian apa yang dilakukan ICW adalah kerja-kerja publik, kerja-kerja untuk publik yang kemudian mengutamakan kepentingan publik yang lebih besar lagi gitu. Seperti itu. Baik, kemudian Anda ini kan pihak Anda, maksud kami sudah disomasi beberapa kali begitu. Kemudian ICW juga sudah merespon terkait hal ini, kemudian tetap dilaporkan. Seperti apa tanggapan Anda? Sebetulnya kita sudah klarifikasi ya, termasuk soal ada informasi bahwa kemudian soal impor beras kita juga sudah klarifikasi gitu ya, dan yang kita lakukan sebetulnya kritik terhadap Pak Muldoko bukan sebagai pribadi, tapi kemudian sebagai pejabat publik. Nah, saat laporan itu diluncurkan dan kemudian kita melakukan konferensi pers, itu ditujukan kepada Pak Muldoko sebagai kepala staf kepresidenan, pejabat publik. Dan ada standar-standar bagi pejabat publik dalam semasa mengemban jabatan itu. Dan kita melihat melalui laporan itu ada dugaan-dugaan ya bahwa kemungkinan bahwa jabatan itu disalahgunakan. Nah, sebagai lembaga milik publik dan bekerja untuk publik, ya ICW kemudian melakukan penelitian dan itu dibeberkan kepada publik bahwa kemudian ada potensi-potensi perburuan rente dan konflik kepentingan. Itu dasar-dasarnya jelas. Gitu. Baik. Saya ingin ke Pak Oto. Pak Oto, jadi sebenarnya tadi siang siapa yang Anda laporkan, Pak Oto? Ya, seperti saya katakan, pertama-tama saya sampaikan dulu bahwa kalau ICW mengecam laporan daripada Pak Muldoko ke polisi, ini justru menunjukkan bahwa ICW ini justru tidak menghormati hukum. Sebab Pak Muldoko itu adalah menggunakan haknya sebagai warga negara, merasa dicemarkan, malah dikecam, ya kan? Justru Pak Muldoko itu datang ke Mabes Polri menunjukkan dia itu adalah taat hukum, ya kan? Tidak menggunakan kekuasaan, tapi taat kepada hukum. Jadi saya mengecam keras juga kepada ICW yang mengecam perbuatan orang yang melaksanakan hukum, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tentunya kita laporkan adalah yang kita duga pelaku daripada perbuatan tersebut, yaitu adalah saudara Egy dan juga saudara saudara Mitah, gitu loh. Itu yang kita laporkan. Jadi perlu kita ketahui bahwa ini kan sudah peristiwa yang panjang sebenarnya. Pak Muldoko sudah begitu arif dan bijaksana memberikan kesempatan kepada ICW untuk membuktikan tuduhannya, ya. Jadi kalau pihak dari Egy mengatakan itu adalah semacam itu adalah kritik, salah besar. Kalau kritik, Pak Muldoko menghormati kritik. Ini bukan kritik, tapi ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Beda persoalannya. Nah, oleh karena itu, ya karena ini kita sudah serahkan kepada kepolisian, saya pikir kita tidak perlu lagi berpanjang-panjang berdebat di media massa. Cukup kita serahkanlah kepada proses hukum, biar nanti hukum yang memutuskan apa yang sesungguhnya terjadi, ya kan? Nah, tetapi Pak Muldoko itu sungguh-sungguh telah memberikan somasi 3 kali. Somasi itu harus dipandang somasi itu adalah alat atau mekanisme di dalam hukum perdata untuk menyelesaikan suatu persoalan secara perdata di luar pengadilan, di luar kepolisian. Jadi itu somasi itu harus dimaknai seperti itu. Ya, harus dimaknai sebagai jalan atau mekanisme untuk menyelesaikan persoalan dengan cara baik. Tetapi ICW ternyata tidak menghormatinya, bahkan menyalah tafsirkan somasi tersebut. Jadi saya pikir mungkin ICW harus menghormati hukum lah, ya kan? Jadi karena kita menghormati hukum, maka Pak Muldoko melaporkan kepada kepolisian supaya menunjukkan bahwa dia juga adalah taat hukum. Jadi orang yang taat hukum tidak boleh dikecam, gitu ya. Itu prinsip yang mendasar bagi kita. Demikian.
Baik, Bang Nelson, tidak menghormati somasi yang sudah dilayangkan oleh Pak Muldoko, tanggapan Anda? Kita menghormati kok, kita balas, tapi kita tunduk kepada apa yang diminta di dalam somasi itu, karena kita bertindak untuk publik gitu. Dan seharusnya kalau misalnya Pak Muldoko keberatan terhadap isi laporan itu dan kemudian konferensi pers dari Egy dan Miftah, silakan klarifikasi saja, tidak benar saya kemudian promosi ivermectin, obat cacing untuk COVID, tidak benar ada konflik kepentingan, tidak benar ada perburuan rente, buktinya ini. Itu aja gitu. Nggak usah kemudian sampai ya lapor polisi. Buat apa kemudian mempidanakan orang, memasukkan orang ke penjara yang kemudian tujuannya baik untuk publik. Itu obat cacing loh. Kenapa jadi obat COVID? Kita cek ke BPOM. Apa kemudian udah ada keluar izinnya dari BPOM? Enggak. Kita lihat ke CDC, Central for Disease Control dari Amerika. Apa ada izin edar ivermectin di seluruh negeri di Amerika? Enggak ada gitu. Tapi kemudian itu dipromosikan lewat Jadi perlu saya sampaikan ya, gitu, sebagai pejabat publik. Urusan kita ini bukan urusan ivermectin. Urusan kita ini adalah tuduhan berburu rente. Soal ivermectin itu urusan yang tersendiri. Tapi ada tuduhan berburu rente. Saya mau tanya kepada ICW atau kepada siapa yang Anda maksud yang melakukan berburu rente di dalam siaran pers tersebut? Siapa? Coba sebutkan. Pak siapa Oto, yang sebentar ya. Pak. Saya mau tanya dulu siapa? Saya klarifikasi, itu tulisannya Bapak mungkin perlu baca dulu deh Pak. Potensi yang perburuan rente. Anda kan membuat penelitian. Kalau penelitian itu kan ada risetnya, ada kesimpulannya. Nah sekarang ada judul berburu rente di masa krisis. Saya mau tanya, siapa yang Anda maksud? Jawab aja siapa. Potensi perburuan rente, Pak. Tidak ada pelaku. Pak, kita nggak bilang Muldoko berburu rente, kita bilang potensi perburuan rente. Iya, siapa? Pelakunya itu siapa? Yang Anda tuduh kan di laporan itu kita sebut Pak Muldoko sebagai pejabat publik. Coba sebutkan siapa dan orangnya. Itu potensi, Pak. Iya, tapi siapa yang Anda bilang itu? Siapa orangnya? Sebutkan subjeknya dong. Jangan kan di laporan itu jelas Pak Muldoko. Tadi udah saya bilang Pak Muldoko. Ya, Muldoko kan yang kalian tuduh kan? Ah, itu. Itu potensi, Pak. Bapak baca laporannya, itu potensi. Bukan, ya. Anda tidak baca. Jelas disebutkan di situ keterlibatan pejabat publik. Itu jelas terindikasi. Jadi bahasa itu Anda harus baca bahasa Indonesianya, jangan dibagi-bagi. Saya udah baca. Jelas Anda di sana kita bikin laporan. Ya, Anda sudah saya jelaskan. Jelas Anda sebutkan keterlibatan pejabat publik. Ya kan? Jelas ada di situ. Jadi sudah ada kesimpulan. Jadi kalau umpamanya lihat narasi, jangan sepotong-sepotong. Narasi kita tulisnya potensi Anda harus Anda lihat dari atas dan ke bawah. Satu persatu Bapak-Bapak. Gitu Pak Oto, kita berikan kesempatan Pak Nelson. Nggak perlu lagi debat lagi deh, kita udah lapor ya. Baik, kita berikan kesempatan pada Pak Nelson. Sebenarnya apa yang dimaksud tadi ada redaksional atau diksi berburu rente itu seperti apa sebenarnya di awal? Jadi kemudian ada kemudian produksi ivermectin yang kemudian belum punya izin edar di Amerika, di Indonesia, di berbagai banyak tempat, yang kemudian ada hubungan antara perusahaan itu dengan pejabat publik yang kemudian berpotensi adanya perburuan rente. Seperti itu. Jadi tidak merujuk kepada 1-2 orang seperti apa yang dikatakan tadi oleh Pak Oto? Enggak, tujuan kita itu pejabat publik nggak usah dekat-dekat sama pebisnis. Tujuan kita itu aja, supaya kemudian nggak ada penyalahgunaan kekuasaan, nggak ada potensi konflik kepentingan, dan kemudian rakyat yang diuntungkan atas pengelolaan negara ini. Itu aja, sederhana aja kok penelitian ICW. Nah sekarang saya mau tanya lagi, saudara kan mengatakan ternyata Pak Jokowi juga membiarkan para pejabatnya itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Apa yang saudara maksud di situ? Siapa orang yang saudara maksud? Anak buahnya Pak Jokowi yang tidak taat itu? Membiarkan apa nih Pak? Loh, berarti Anda tidak baca dong siaran persnya. Kan siaran persnya jelas mengatakan bahwa ternyata Pak Jokowi juga sebagai presiden membiarkan anak buahnya melakukan seperti itu. Apa maksudnya? Membawa Pak Jokowi. Gini Pak, dalam pengelolaan publik oleh pejabatnya, dia kemudian nggak boleh melanggar prinsip-prinsip pengelolaan publik.
Kan Ya, dalam tapi laporan siapa itu jelas, Pak Muldoko. Ya, Pak Muldoko, ya itu. Iya. Nah, itulah yang sekarang kita lapor polisi. Ya sudah Pejabat selesai. publik digaji oleh negara, ya kan? Sekarang Punya di mana? keputusan penting Di untuk mana? keuangan negara Coba, ini. Gitu. coba kasih bukti dulu ke saya. Di mana bukti Anda mengatakan bahwa dia berburu rente? Kan kita bilang potensi, Pak Oto. Ya. Tidak ada di situ. Jelas potensi. Di situ jelas kalau ada keterlibatan pejabat publik yang namanya Muldoko. Keterlibatan loh. Coba Ya kan? Bapak merujuknya ke halaman berapa deh? Loh, gimana? Anda nggak baca sih ininya? Loh, kita baca, perpesnya. Kita nggak ada Anda ngomong kayak gitu. Karena Anda baru muncul sekarang. Ini kan peristiwa sudah lama, sudah berkali-kali kita diskusikan dengan teman-teman Anda kan. Nggak, saya muncul dari Jadi saya kira kemarin, Pak, gini tapi deh, ya. muncul di TV baru Saya kira sekarang. kita nggak perlu berdebat di sini. Ya, yang saya hanya minta Anda kan di dalam surah Anda mengatakan kalau kita lapor polisi itulah hak Anda. Kan begitu surah Anda kan dari ICW. No, kok kita lapor ke polisi Anda kecam. Ya itu Kenapa? tapi kita kecam. Masa nggak boleh mengecam? Ya, tapi kan Anda bilang di dalam surah Anda, kalau Pak Muldoko menggunakan haknya untuk lapor polisi, itu adalah hak warga negara, haknya Pak Muldoko. Iya. Kok saya punya hak Anda kecam gitu loh. Enggak, Jadi maksudnya Anda kan nggak konsisten. Gini. Anda kan nggak konsisten. Kalau silakan Anda saja sebagai lapor, warga negara tapi yang kita baik, mengecam itu. Ya, ya, silakan, kalau Anda silakan. sebagai warga negara yang baik, maka kalau orang lapor polisi, itu adalah hak warga negara, nggak boleh dikecam. Baik, Pak Sebab Nelson. kalau tidak, kalau Mengecam yang itu Anda juga bilang hak itu, kita juga. kalau orang melakukan eigenrechting, melakukan adalah merupakan main hakim sendiri, itu perlu Anda kecam. Tapi kalau ada orang menggunakan haknya melapor, ya Anda harus hormati, bukan dikecam. Kebalik-balik Anda ini. Pak Oto, Pak Muldoko itu orang istana, ya. Kepolisian, Polri diangkat oleh Presiden, dan kemudian nggak sesederhana Anda harus bedakan Muldoko sebagai pribadi, apakah karena dia pejabat lantas dia sebagai pribadi tidak punya hak lagi melapor? Begini Pak, kalau Pak Muldoko Saya jawab dulu gitu loh. Gini, Pak Jangan kalau ngeles, misalnya Pak Muldoko bukan. cuma Sebagai kerja seorang warga kantoran negara, yang masuk dari jam 9 sampai jam 5, kita nggak akan laporin Pak Muldoko karena dia bukan pejabat publik. Kita nggak akan bikin laporan soal Pak Muldoko karena dia bukan pejabat publik. Gitu loh. Tapi Anda tidak bisa, kan kalian menganggap 24 jam dia itu jadi pejabat publik. Kalian salah. Oh iya itu Pak. Anda harus bedakan. Ada kapasitas dia sebagai pribadi, ada kapasitas dia sebagai ketua HKTI, ya kan? Semuanya itu punya legal standing sendiri-sendiri. Jangan Anda borong jadi 24 jam dia ke kamar mandi pun dia jadi pejabat publik. Tidak Pak, begitu, Mas. Dasar Pak Oto ngomong itu apa? Bapak bisa tanya dengan guru besar, dosen tentang etika, ya. Bagaimana kemudian pejabat publik itu melekat, Pak, sampai kemudian dia 2 tahun atau 3 tahun setelah jabatannya selesai? Nggak bisa, Mas. Ya, begini sebentar, ya. rujukannya Pak Oto apa kalau kayak gitu? Oke, saya jelaskan ya. Katakan umpamanya seorang Kapolri menjabat sebagai ketua PBBSI. Nah, ketika dia melaksanakan sebagai ketua PBSI, dia bukan sebagai Kapolri, tapi sebagai ketua PBSI. Itu namanya legal standing yang harus dipisah-pisah. Kemudian, kalau di rumah, dia menjual rumah atau membeli rumah, itu bukan sebagai pejabat publik, tapi dia sebagai pribadi. Jadi Anda harus tahu membeda-bedakan status posisi seseorang. Nggak bisa diborong setiap. Kita nggak nyambung nih Pak ngomongnya. Ya. Kita nggak nyambung. Pak Oto bilang legal standing. Ya kalau itu jelas. Tapi kalau dalam etika penyelenggaraan negara. Makanya ketika dia mengedarkan mulai dari dia menjabat sampai 2 tahun setelah dia nggak menjabat. Ketika dia mengedarkan itu dia tetap pejabat publik. Dia ada ramu-ramu. Bapak-bapak satu persatu bicaranya saya berikan kesempatan. Jadi gini ya. Ya, jadi silakan. ketika ini Pak Muldoko mengedarkan ivermectin di Kudus, baik, Pak Oto kita berikan kesempatan kepada Pak Nelson. Baik, Bang Nelson silakan. Bang Nelson sebagai pejabat publik. Baik, Bang Nelson silakan, Bang Nelson. Oke, giliran saya ya. Iya, silakan. Mungkin tadi belum jelas apa yang saya bilang. Gini, kita mengkritik Pak Muldoko sebagai pejabat publik. Kalau misalnya Pak Muldoko kerjanya pegawai kantoran aja di perusahaan swasta yang kerjanya dari jam 9 sampai jam 5,
Kita nggak akan kritik Pak Muldoko karena dia nggak dapat gaji dari negara, nggak punya pengaruh, nggak punya influence secara politik gitu ya. Itu nggak akan kita kritik. Ngapain? Gitu loh. Anda Kita tidak aja, mengkritik. ya, sebentar dong Pak Oto. Kan Oke. Sebentar Pak Oto, nanti saya Silakan, berikan kesempatan silakan. kepada Pak Oto. Silakan. Pak Nelson silakan. Nah, kalau misalnya Pak Muldoko itu nggak sebagai pejabat publik, ya ngapain juga kita kritik. Laporan-laporan ICW itu bukan yang pertama, Pak, tapi yang ini orang ini pertama kali ngelapor, gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada yang kemudian melapor ke polisi. Udah semenjak COVID itu udah mungkin ada lusinan ya laporan ICW tentang penyelenggaraan negara selama COVID apa yang kemudian ada potensi korupsi gitu ya, atau potensi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan. Dan itu bukan Pak Muldoko yang pertama, tapi kemudian Pak Muldoko yang pertama kali melapor. Sebelum-sebelumnya banyak banget. Gitu Dan loh. kritik ini didasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh ICW, begitu? Riset, metodologinya sahih. Ya, Pak Oto, nggak tahu saya belum baca kali. Mungkin baca siaran pers saja. Ya, silakan Pak Oto. Nah, jadi begini ya, saya sudah bilang, Anda kan mengatakan itu kritik, saya mengatakan itu adalah tuduhan. Kan begitu, itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Anda tidak bisa paksakan bahwa itu Anda bilang kritik. Saya punya hak juga, Pak Muldoko punya hak juga mengatakan itu adalah fitnah. Ya kan? Jadi, jangan Anda berlindung, saya ini organisasi publik, milik publik. Dari mana Anda milik publik? Anda milik ICW sendiri. Kapan Anda menjadi milik publik? Anda mengklaim diri saja menjadi milik publik. Dari mana? Jangan mengklaim diri sendiri jadi sebagai pemegang otoritas kebenaran, ya kan? Nah, jadi kedua umpamanya, ketika Pak Muldoko melakukan umpamanya kegiatan di Kudus, kan jelas dia itu sebagai ketua HKTI. Kok Anda bilang sebagai pejabat publik? Jadi Anda harus bisa memilah-milah kedudukan seseorang. Ketika bertindak sebagai ketua HKTI, dia bukan sebagai pejabat publik. Gitu loh, Mas. Ketika dia menjual rumah atau membeli rumah, dia sebagai pribadi. Jadi jangan Anda bilang 24 jam itu melekat pada dia, tidak bisa. Ya, nah, itu poinnya. Nah, tetapi yang paling penting adalah kami, Pak Muldoko, merasa bahwa ada tuduhan kepada beliau yang dituduhkan adalah melakukan perbuatan berburu rente. Ya, kami sudah minta supaya bukti-buktinya diberikan. Tapi Anda tidak pernah memberikan bukti-bukti. Yang hanya saudara gambarkan hanyalah berita-berita di media yang tidak pernah Anda konfirmasi kebenarannya kepada sumber berita. Kalau Anda meneliti, maka Anda punya metodologi. Semua sumber-sumber berita harus Anda interview. Dari interview itulah baru Anda dapatkan kesimpulan. Nah, Anda tidak pernah interview. Anda tidak pernah menginterview Pak Muldoko. Tapi Anda mengatakan penelitian. Kalau meneliti, itu semua sumber diteliti. Nah, ini tanpa diteliti Pak Muldoko, tidak diteliti, tidak diwancarainya PT Harsan, tidak diwancarainya adalah PT Norpai, putih Pak Muldoko Anda teliti, Anda wawancarai, Anda bilang melakukan penelitian. Itu penelitian yang bagaimana? Baik. Nggak ada seperti itu teori metodologi penelitian. Semua kalau ada penelitian itu, ada data primer, ada data sekunder. Ada sumber-sumber subjek hukum yang harus diteliti. Baik. Itu baru namanya penelitian. Jadi kami bersimpulan, ini bukan penelitian, tapi ini adalah tuduhan dan fitnah. Begitu aja pendapat kami. Baik, Bang Nelson, seperti apa sebenarnya metodologi yang dilakukan dan pasca laporan ini apa langkah yang akan ditempuh oleh ICW sendiri? Ya, penelitian itu sebetulnya kan ada banyak ya, penelitian kepustakaan. Nah, makanya Pak Oto juga sebetulnya ini sekaligus menjelaskan juga nih, penelitian itu ada banyak Pak, dan kemudian nggak mesti kemudian mewawancara ke orangnya. Kalau misalnya orang yang mau diwawancara, jadi itu penelitian. Tapi kalau misalnya orang nggak mau diwawancara, nggak jadi dong penelitiannya, ya kan? Gitu. Dan kemudian soal tadi ICW milik publik, iya kita milik publik Pak. Ya, ada donasi kok dari publik. Namanya sahabat ICW Pak. Ya, ini sekalian ngasih tahu juga. Gitu. Jadi ada kontribusi publik dalam beroperasinya ICW. Gitu.
Baik, kemudian Jadi, setelah ini menurut langkah apa yang akan ditempuh? Oke, ya kita akan ya kita akan melawan lah atas laporan ini. Baik, akan melawan ya. Pak Oto, silakan terakhir. Ya itu hak dia. Kalau saya kan sebagai penegak hukum hormat kepada hukum. Kalau dia mau melawan kepada hukum, ya terserah, ya kan? Kalau kita mengatakan tadi, saya sudah mengatakan bahwa kalau dia bilang merasa milik publik, enggak, saya nggak merasa memiliki cewek kok. Saya ini publik. Dari mana dasarnya Anda mengklaim diri Anda milik publik? Itu yang selalu diandalkan oleh ICW kan, merasa dia milik publik. Siapa yang mengatakan Anda milik publik? Itu milik ICW. Kalau ada yang menyumbang, ya pilih penyumbang itu. Saya sendiri warga negara nggak merasa memiliki ICW kok. Kenapa Anda bilang Anda milik publik? Itu salah. Nah inilah menjadi persoalan. Makanya selalu saya katakan, ICW selalu merasa memegang otoritas kebenaran. Nah, Anda selama ini nggak dilaporkan. Nah, sekali ini dilaporin. Baik. Ya itulah kita hadapi. Baik. Gitu ya. Begitu saja saya kira ya. Baik. Terima kasih. Sedikit. Iya, silakan singkat kalau saja. Untuk soal untuk kebenaran, biar publik yang menilai gitu. Baik, iya, kita ada hal-hal yang kemudian kita laporkan dalam penelitian. Ya, Pak Muldoko silakan merespon tidak benar buktinya ini. Ya udah publik yang menilai. Anda gitu. Anda tidak boleh paksa reaksi Pak Muldoko terhadap pernyataan Anda. Jangan ajari dia bereaksi. Mohon maaf Bapak-bapak, Nggak waktu kita boleh sudah Anda habis. Reaksi orang berbeda-beda. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf yang sekali Anda lagi harapkan. Bapak-bapak, waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak Pak Oto Hasibuan, Bang Nelson, Nikodemus juga terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita lihat faktanya nanti seperti apa. Mudah-mudahan terang benderang, publik yang menilai. Terima kasih Bapak-bapak, selamat sore. Pemirsa, rumah makan di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. 14 karyawan alami luka bakar serius. iNews Sore segera kembali, tetaplah bersama kami.